Ya, halo semuanya. Kembali lagi di channel Dipam Putra, guys. Kali ini kita akan membahas lagi sebuah film yang berjudul The Emperor in Augustus. Ya udah, daripada penasaran, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan latar Perang Dunia Kedua. Suatu pagi di Jepang, terlihat para petinggi negara baru saja selesai rapat membahas masalah perang melawan Amerika. Namun, akibat perbedaan pendapat, Jenderal Angkatan Laut bernama Suzuki berdebat dengan Jenderal Angkatan Darat bernama Tojo. Suzuki menginginkan perdamaian, sedangkan Tojo lebih memilih terus berperang demi harga diri Jepang. Karena sama-sama keras kepala, Suzuki tak melanjutkan debat dan dia pun pergi. Pada siangnya, Suzuki dipanggil menghadap Kaisar. Kaisar memintanya untuk menjadi Perdana Menteri dan membentuk kabinet khusus perang. Awalnya, Suzuki ingin menolak karena merasa usianya sudah terlalu tua. Namun Kaisar tetap memaksa karena hanya Suzuki yang mampu dia percaya. Mendengar itu, dengan berat hati, Suzuki akhirnya bersedia. Beberapa hari kemudian, setelah dilantik menjadi Perdana Menteri, Suzuki mulai membentuk jajaran kabinet yang terdiri dari 6 orang. Salah satunya adalah seorang jenderal bernama Anami. Di rumah, ketika Jenderal Anami tahu namanya dipilih menjadi anggota kabinet, dia hanya terdiam. Keesokan harinya, di kantor Perdana Menteri, terlihat Suzuki sedang diwawancara dan mengomentari Presiden Amerika, yaitu Roosevelt, yang baru saja meninggal dunia. Meskipun Amerika sedang berduka, Suzuki yakin mereka tetap akan melanjutkan perang melawan Jepang. Suzuki khawatir setelah pergantian presiden, Amerika justru akan meningkatkan serangan mereka. 1 bulan berlalu dan kekhawatiran Suzuki benar-benar menjadi kenyataan. Malam hari, tiba-tiba Amerika membombardir kota Tokyo. Beberapa hari kemudian, Suzuki mengumpulkan anggota kabinetnya. Namun ketika semuanya berkumpul, Jenderal Angkatan Laut bernama Mitsumasa berdebat dengan Jenderal Angkatan Darat Anami. Mereka saling berselisih dan di situ Suzuki hanya bisa menghela nafas. Minggu depannya di bunker, Kaisar mengadakan rapat rahasia. Dalam rapat itu, Kaisar meminta Perdana Menteri beserta jajarannya untuk segera menemukan solusi mengakhiri perang. Kaisar mengerti bahwa selama ini Angkatan Darat dan Angkatan Laut tidak pernah bisa akur. Namun demi menyelamatkan perang, Kaisar meminta agar kali ini mereka pun bersatu. Mendengar ucapan sang Kaisar, semua terdiam dan merenung. Sementara itu di markas Angkatan Darat, ketika seluruh tentara sedang bekerja, Jenderal Tojo mendadak datang dan memprovokasi mereka untuk menentang keinginan Kaisar yang menginginkan perdamaian. Sebagai tentara, lebih baik kita berperang dan mati terhormat daripada harus menyerang tanpa harga diri. Keesokan harinya di rumah, saat Anami sedang berlatih memanah, Menteri Pertahanan datang melapor bahwa Jenderal Tojo sedang bergerak memprovokasi tentara Angkatan Darat untuk menentang keinginan Kaisar. Anami pun dilanda dilema. Di satu sisi, ia tidak setuju jika Jepang harus menyerah. Tetapi di sisi lain, ia juga tidak ingin menentang Kaisar. Esok paginya, Suzuki mengadakan rapat untuk membahas perpindahan lokasi istana karena kondisi kota Tokyo yang tidak kondusif. Kaisar berencana memindahkan istana ke kota Nagano dan semua pun setuju. Di tengah rapat untuk menambah semangat juang, seluruh anggota kabinet menyanyikan lagu nasional bersama. Pada momen itu, hubungan antara Anami dan Mitsumasa mulai membaik. Beberapa bulan kemudian, karena Jepang masih tidak mau menyerah, Amerika serta sekutunya, yaitu Inggris dan Cina, mengumumkan akan memaksa Jepang menyerah lewat perjanjian damai. Setelah mendengar pengumuman itu, Suzuki langsung mengadakan rapat darurat. Dalam rapat tersebut, semua anggota kabinet sepakat
menolak perjanjian damai. Mereka tidak sudi menyerah begitu saja. Hingga akhirnya pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima. 3 hari setelah insiden jatuhnya bom di Hiroshima, Suzuki segera mengadakan rapat. Dalam rapat itu, Suzuki memberitahu bahwa Kaisar menyarankan agar mereka secepat mungkin menyetujui perjanjian karena kondisi Jepang yang kini sangat terpojok. Menyerah adalah satu-satunya jalan. Di situ Mitsumasa pun protes. Selama puluhan tahun, Jepang tidak pernah kalah perang, apalagi menyerah. Namun di tengah obrolan, sekretaris kerajaan menerima kabar bahwa bom atom kedua baru saja dijatuhkan di kota Nagasaki. Mendengar itu, semua orang pun terkejut. Siangnya, rapat damai terus diadakan, namun para petinggi masih belum juga membuat keputusan. Mereka semua terus berdebat untuk mencari solusi lain selain menyerah. Hingga malam harinya di bunker, Kaisar pun turun tangan langsung untuk memimpin rapat. Selama rapat, masing-masing petinggi memberikan voting suara untuk memilih apakah akan menyerah atau melanjutkan perang. Karena selama 2 jam hasil suara mereka imbang, Suzuki pun berdiri lalu memohon agar Kaisar membuat keputusan final demi keselamatan rakyat Jepang. Di situ Kaisar pun akhirnya memutuskan untuk menghentikan perang dan menerima perjanjian damai dari Amerika, yang artinya Jepang akan menyerah tanpa syarat. Pada esok paginya, beberapa tentara angkatan darat protes, menginginkan agar perang tetap dilanjutkan. Anami yang mendengar protes tersebut mencoba menenangkan mereka. Bagaimanapun juga, Kaisar telah membuat keputusan. Sementara itu di istana, terlihat Jenderal Tojo sedang menghadap Kaisar. Dia terus memohon agar keputusan kemarin dipertimbangkan kembali, karena menyerah sama saja dengan merendahkan harga diri Jepang di mata dunia. Di situ Kaisar lalu menasihati Tojo bahwa kita harus belajar dari kisah raja-raja terdahulu yang selalu mementingkan kemenangan perang serta harga diri daripada keselamatan rakyatnya sendiri. Pada akhirnya, para raja di masa lalu itu tidak hancur karena perang, namun karena keegoisan mereka sendiri. Mendengar nasihat Kaisar, Tojo akhirnya mencoba untuk mengerti. Siangnya, ketika Anami sedang berobat, seorang sersan datang melapor bahwa tentara angkatan darat telah terpecah menjadi 2 kubu, yaitu kubu pendukung dan penentang Kaisar. Dari informasi yang dia dapat, kubu penentang sedang merencanakan kudeta. Mereka bersikeras ingin mengambil alih pemerintah agar bisa melanjutkan perang. Ia tidak menyangka pasukannya akan berbuat nekat. Keesokan harinya, sekretaris istana memberitahu Suzuki tentang kabar pemberontakan tersebut. Dengan santai, Suzuki bilang bahwa Anami adalah jenderal yang sangat setia pada Kaisar. Dia yakin Anami tidak akan pernah melakukan kudeta. Di sisi lain, demi memenangkan publik, Anami meminta bantuan seorang jurnalis untuk mengumumkan bahwa kabar kudeta hanyalah kabar palsu. Pada malam harinya di rumah Anami, tiba-tiba 2 sersan bernama Hatanaka dan sersan Ida datang membawa pasukan. Mereka melapor bahwa mereka sudah siap melakukan kudeta. Di situ Anami buru-buru menyuruh mereka masuk. Ketika di dalam, meski sudah berbicara dari hati ke hati, mereka tetap bersikeras ingin melanjutkan perang. Karena Jenderal Tojo kini mendukung keputusan Kaisar, harapan tentara hanya tinggal Anami. Para tentara memohon agar Anami mau memimpin pasukan kudeta karena mereka hanya percaya kepada Anami yang tidak akan mengkhianati pasukannya. Mendengar itu, Anami pun dilanda dilema. Beberapa hari kemudian, pagi-pagi saat membaca salinan surat perjanjian damai dari Amerika, semua tentara angkatan darat semakin marah. Mereka tidak terima karena di dalam surat tersebut tertulis bahwa Kaisar disebut sebagai anak buah Amerika. Ketika Anami tiba, para tentara langsung memintanya untuk memujuk Kaisar agar menolak surat perjanjian damai itu. Mereka merasa tidak terima jika Kaisar direndahkan oleh Amerika. Jika permintaan mereka tidak didengar, mereka terpaksa akan melakukan kudeta.
Pada siangnya, Anami menghadap Kaisar dan menyampaikan permohonan dari angkatan darat tadi. Namun Kaisar tetap pada pendiriannya. Dia tidak peduli jika dirinya direndahkan, karena baginya yang terpenting adalah keselamatan rakyat Jepang. Dia mengerti perasaan angkatan darat, tetapi hanya inilah satu-satunya pilihan yang tersisa. Di sisi lain, di markas Angkatan Darat, ketika para tentara sedang bekerja, seorang prajurit datang bahwa Amerika baru saja membombardir kota Nagano. Tidak hanya merendahkan Kaisar, Amerika juga seolah-olah memaksa Jepang untuk segera menyerah. Karena sudah tidak tahan dengan sikap Amerika, seluruh tentara memutuskan untuk tetap berperang. Meski harus melewati jalan kudeta, mereka pun bergegas pergi menemui Anami di rumahnya. Di situ Anami berusaha menahan mereka sebisa mungkin. Ia meminta pasukannya untuk bersabar sampai rapat kabinet berikutnya selesai. Jangan buru-buru melakukan kudeta, ucap Anami. Karena Kaisar pun belum menandatangani surat perjanjian damai dari Amerika. Jika dalam rapat nanti saya gagal meyakinkan para petinggi, maka kalian boleh menjalankan kudeta. Untungnya para tentara pun menurut. Di kantor kementerian, saat rapat berlangsung, satu persatu petinggi menyetujui perjanjian damai. Selama rapat, yang Anami pikirkan hanya bagaimana cara mencegah kudeta. Waktu seluruh petinggi selesai memberi keputusan, dengan pasrah, Anami menelpon markas Angkatan Darat dan terpaksa berbohong bahwa para petinggi menolak menandatangani perjanjian damai. Di situ semua tentara pun senang. Pada malamnya, Anami meminta Suzuki untuk menunda penandatanganan surat perjanjian damai sehari atau 2 hari saja, sampai dia berhasil meyakinkan pasukannya untuk membatalkan niat kudeta. Namun Suzuki tidak bisa menunda. Sudah tidak ada waktu lagi, kata Suzuki. Kita harus secepatnya menyerahkan surat itu atau Amerika akan membombardir Jepang lagi esok hari. Karena bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, Anami pun berdiskusi dengan 3 jenderal lainnya. Anami berpesan kepada mereka, jangan pernah menghukum pasukan pemberontak. Tentara-tentara itu sebenarnya hanya ingin melakukan yang terbaik demi negara. Usia mereka masih muda dan masih labil. Sudah tanggung jawab kita sebagai jenderal untuk membimbing mereka. Pada malamnya di bunker, saat sedang rapat, sambil menahan sedih, Kaisar berkata, dia mengerti bagaimana rasa sakitnya pasukan Jepang, di mana harus menyerah tanpa melakukan perlawanan. Tapi percayalah, rasa sakit kita ini akan menciptakan masa depan yang baik untuk Jepang. Meski nanti rakyat kecewa, Kaisar sudah siap menerima hukuman apapun, asalkan rakyat bisa hidup sejahtera. Mendengar kalimat Kaisar, semua petinggi pun terharu. Keesokan paginya, di markas Angkatan Darat, para tentara terlihat kecewa setelah mengetahui bahwa kemarin Anami berbohong. Ternyata para petinggi telah sepakat untuk menyerah. Siang harinya di kantor kementerian, rapat kembali digelar untuk menyusun kalimat pernyataan menyerah yang akan diumumkan ke masyarakat. Namun selama berjam-jam, mereka terus berdebat masalah kata-kata. Dengan tegas, Suzuki menetapkan sendiri susunan kalimat lalu menutup rapat. Pada malamnya sepulang rapat, ketika tahu kudeta telah dimulai, Anami pun pasrah. Sudah tidak ada jalan lain. Sebagai pemimpin yang paling dihormati di Angkatan Darat, dia terpaksa harus melakukan misi terakhir, yaitu kamikaze atau mengakhiri hidupnya sendiri. Di mana dia berharap kematiannya nanti akan menjadi pukulan berat bagi seluruh tentara muda, dan semoga mereka sadar serta membatalkan kudeta. Tak lama kemudian di kantor kementerian, seluruh petinggi kembali berkumpul. Satu persatu petinggi mulai menandatangani surat perjanjian damai. Setelah rapat selesai, karena malam ini adalah malam terakhirnya, Anami menemui Suzuki untuk berpamitan. Dari sikapnya, Suzuki sadar bahwa Anami ingin melakukan kamikaze. Sebagai sesama jenderal, Suzuki tidak ingin mencegahnya. Dia hanya memegang pundak Anami lalu berkata, "Sekarang Jepang sudah aman. Anami bisa meninggal dengan tenang." Ucapan Suzuki itu membuat hati Anami pun lega. Di sisi lain, di stasiun radio, terlihat Kaisar sedang bersiap melakukan rekaman untuk pengumuman menyerah yang akan disiarkan besok.
Ketika semuanya siap, Kaisar pun mulai merekam pidatonya. Dan setelah selesai, sekretaris kerajaan meminta petugas menyembunyikan rekaman tersebut hingga esok pagi. Jika pasukan pemberontak tahu, mereka pasti akan memusnahkannya. Di markas Angkatan Darat, Ida mencoba meminta dukungan seorang jenderal. Namun jenderal tersebut justru ingin menggagalkan kudeta. Ketika Hatanaka datang, karena jenderal itu terus-menerus menentang kudeta, Hatanaka kesal dan membunuh sang jenderal. Melihat perbuatan Hatanaka, Ida pun kecewa. Tujuan kita adalah kudeta, bukan membunuh rekan seperjuangan sendiri, ucapnya. Namun Hatanaka tak peduli, segala cara akan dia lakukan demi kudeta. Karena tindakan Hatanaka sudah melenceng, Hatanaka lalu mengambil stempel milik jenderal tersebut dan membuat surat perjanjian palsu. Kemudian ia pergi memberitahu kepala polisi istana untuk memulai kudeta. Di stasiun radio, pasukan pemberontak mulai bergerak mencari rekaman pidato Kaisar. Karena tidak bisa menemukan rekamannya, mereka menyandra sekretaris kerajaan dan semua staf di sana. Sementara itu di rumah, terlihat Anami sedang menulis surat wasiat. Dan setelah selesai menulis, ia bersama rekannya datang melaporkan perkembangan terbaru kudeta yang sedang berlangsung. Namun, ketika Ida tahu bahwa Anami berencana melakukan kamikaze dan ingin ikut mati bersama, Anami langsung menamparnya. Dengan tegas, Anami berkata, "Tidak ada yang boleh mengorbankan nyawa selain aku. Apalagi kau masih muda, masa depanmu masih panjang." Di situ Ida hanya bisa menahan tangis. Sebagai perpisahan, Anami mengajak mereka berdua minum bersama. Pada saat subuh, karena rekaman pidato Kaisar masih belum ketemu juga, Hatanaka memaksa para staf untuk segera menyiapkan siaran radio. Ia berencana menyampaikan pidato tandingan kepada seluruh rakyat Jepang. Hatanaka ingin rakyat tahu bahwa di saat semua petinggi memilih menyerah, kami para pasukan Angkatan Darat Muda tetap berjuang demi kemenangan perang. Namun sebelum sempat berpidato, salah satu staf diam-diam mematikan listrik. Meski tidak bisa siaran, tentara muda itu tetap menyampaikan pesan pidatonya dengan lantang. Setelah selesai di sisi lain di rumahnya, setelah mempersiapkan katana, Anami menyuruh Ida untuk menunggu di luar hingga semuanya selesai. Ida pun menurut dan memberi penghormatan terakhir ke berdua. Setelah kabar kematian sang jenderal yang sangat dihormati itu tersebar, semua tentara muda sangat terpukul. Dan seketika kudeta pun berakhir, dan lempengan rekaman Kaisar berhasil diamankan. Ketika di rumah, Suzuki sebagai Perdana Menteri telah memutuskan untuk pensiun. Ia lalu meminta putranya untuk membuatkan surat pengunduran diri. Anami beberapa jam kemudian, tepat pukul 12 siang pada tanggal 15 Agustus 1945, stasiun radio mulai menyiarkan rekaman pengumuman bahwa dalam Perang Dunia Kedua ini, Jepang menyatakan menyerah. Dan setelah itu, film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe-nya ya. Dan ya, jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi. Sangat dihormati itu tersebar, semua tentara muda sangat terpukul.